Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa amma ba'. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menyikapi apa yang terjadi di negara kita ini, bahwa adanya kasus-kasus di mana anak-anak siswa-siswi yang kedapatan saat dirazia dilakukan interogasi dan pembinaan, salah satunya oleh Satpol PP di Indramayu, bahwa anak siswa madrasah ternyata tidak pandai membaca. Begitu pula pada tingkat SMA ternyata tidak pandai berhitung, cuma 3 kali 4 dia tidak mampu berhitung. Auzubillah min zalik. Ini kondisi. Karena itu, bagaimana upaya kita mencari solusi ini? Ini dari SD dia tamat, kemudian masuk SMP, ternyata tahu ini, guru pun tahu ini dia tidak pandai membaca. Saya yakin tahu. Begitu masuk SMA, juga guru pun tahu ini tidak pandai berhitung. Tetapi apa boleh buat, karena juga ada dalam aturan-aturan yang tidak tertulis bahwa bagaimana anak-anak ini diberikan nilai standar. Jadi begitu dia kelas 7, dia berusaha untuk naik kelas 8, dia harus kasih nilai standar paling minimal, tetapi tetap naik kelas. Saudaraku yang punya anak, orang-orang tua, para wali murid, tolong dong didampingi anaknya, diberikan semangat dan motivasi. Anak ini kalau senantiasa kita marahi, nanti anak itu menjadi penakut, takut berbuat sesuatu karena khawatir selalu dimarahi. Begitu juga kalau anak ini biasa dibully, kemudian diejek, dicaci maki, mungkin mentalnya juga akan terganggu. Oleh karena hal tersebut, kita berharap, saya pernah menjadi kepala madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Medan Priok, Yayasan Pendidikan Al-Asy'ari Desa Medan Priok, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Tahu betul bagaimana kondisi anak-anak ini, karena kita berhadapan dengan anak-anak. Sekarang kita juga menjadi ketua Yayasan Pendidikan Nurul Iman. Begitu juga kita temukan juga kes-kes itu. Dan setelah saya dalam perjalanan saya menjadi seorang guru, saya temukan itu, saya lihat ada satu orang anak yang tidak kelihatan motivasi mau belajar. Tidak saya lihat, karena kita mencintai, guru-guru ini kan mencintai anak-anak muridnya. Jadi ketika dilihat ini, murid ini kenapa ya sering datang terlambat, kemudian semangatnya itu tidak kita temukan, semangat seorang pelajar ini. Kemudian di kelas juga ada banyak kita temukan murid-murid itu sering tidak mengerjakan PR. Ini ada apa? Lain lagi kita lihat pada sisi yang lain, siswa-siswi ini dari sisi berpakaian kelihatan tidak mendapat dukungan dari orang tua. Pakaiannya lusuh, kotor kelihatan, bahkan biasa berpakaian sudah koyak, pakaian itu koyak tapi ditempel dengan handiplas. Kalaupun susah, mohon maaf, orang tuanya kalaupun susah, orang tuanya tidak mampu membeli pakaian,
ya, celananya koyak, tolong dong dijahit. Itu artinya wali murid itu, orang tua murid itu tahu anaknya punya celana koyak. Berikan dong perhatian, dijahit. Lalu kalau bajunya putihnya itu udah nggak warna putih lagi, tolong dong orang tua bantu tuh anaknya, bagaimana anaknya itu punya pakaian bersih. Sekarang ini ya mohon maaf lah, kalau kita nggak mampu beli baju-baju baru, baju monja banyak, yang penting bajunya berganti. Baju-baju putih itu banyak yang murah-murah. Saudaraku yang dirahmati Allah, para orang-orang tua, anakmu itu adalah harapanmu, harapan bangsa. Dialah yang akan mungkin satu saat anak itu punya masa depan yang cerah, maka kamu akan bangga memiliki anak tersebut. Tapi ketika kamu menjadi orang tua tidak memperhatikan anakmu, kasihan kita. Anak itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat pakaian yang bersih, pakaian yang suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan memberikan nilai warna apa yang nanti yang pantas kepada anak itu. Au yuhawidani au yumajisani, apakah nanti dijadikan menjadi orang Yahudi atau menjadikan Nasrani, atau dijadikan anak itu ya yang tidak punya Tuhan, bisa juga. Itu tergantung orang tua. Oleh karena itu, para orang tua, ini kondisi yang nyata. Bagaimana caranya supaya anakmu ini sesuai dengan ekspektasimu? Bagaimana supaya sesuai dengan harapan, impian, dan cita-cita orang tua? Atau tahukah Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu punya mimpi apa? Punya cita-cita apa? Bantu dia menggapai cita-citanya, impiannya. Orang tua kami yang kami hormati, beberapa kali saya masuk ke dalam kelas dan saya selidiki motivasi anak-anak ini. Saya temukan mereka memiliki motivasi yang dengan impiannya itu mempengaruhi kepada keseharian dia. Contoh, saya kasih contoh satu. Anak Bapak Ibu ini, saya bukan berarti ini menyimpulkan ya. Yang saya temukan, ada beberapa anak yang punya impian ingin menjadi pemain bola, mengidolakan pemain bolanya, ingin menjadi pemain bola. Ternyata di kelas dia biasa-biasa aja, bahkan sangat tidak peduli dengan keseharian pendidikannya itu. Nah ini ya, hati-hati yang anak-anaknya punya impian jadi pemain bola dan hanya mengidolakan pemain bola. Harapan saya pada 17 Agustus 2025, ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80 ini, bagi para wali murid, kiranya temukanlah apa sebenarnya keinginan anakmu. Temukanlah apa yang menjadi
harapan anakmu. Temukan siapa tokoh idolanya. Ini sangat perlu. Tokoh idola itu sangat perlu. Bagi anak-anak yang baru mulai, maka tokoh idola itu sangat perlu. Jika dia mentokohkan tokoh idolanya pemain bola, misalnya Maradona, ya, pemain bola yang dia idolakan, David Beckham misalnya, maka harapan dia hanya mengidolakan pemain bola. Dia tidak peduli lagi pandai membaca, pandai berhitung, karena dia hanya mimpinya ingin pemain bola. Pak, Bu, kalau anak bapak ibu cuma pingin menjadi pemain bola, dia udah masukkan ke sekolah bola. Pagi dia sekolah bola, siang nanti atau sore nanti latihan bola, pagi siang sore itu latihan bola terus. Kalau ada sekolah klub-klub bola, masukkan di sekolah bola. Dan mungkin nanti sekolah umum atau sekolah biasa sekedar aja, tapi jangan sampai dia tidak tahu membaca dan berhitung. Jika dia mengidolakan, idolanya adalah ahli IT, maka dia harus kejar itu kemampuan dia menjadi IT. Oleh karena itu, seorang anak dibutuhkan tokoh-tokoh idolanya, harus ditemukan. Jadi saya temukan itu banyak yang kadang-kadang dia tidak tahu tokoh idolanya siapa. Bahkan ada anak yang tidak tahu cita-citanya apa. Ini bahaya. Paling tidak harus punya cita-cita dulu. Walaupun nanti dalam perjalanan hidupnya cita-cita itu tidak kesampaian. Itu nanti persoalan bagaimana anak itu dituntun dan dibina sampai kepada target kita, itu cita-citanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus dia menemukan tokoh idola. Di negeri ini banyak yang bisa kita jadikan tokoh idola. Misalnya Soekarno, presiden kita. Apa yang kita idolakan? Dia proklamator, dia berani, dia kalau cakap itu menggugah semangat, dia itu pejuang. Tokoh idolakan kita misalnya para presiden-presiden. Ada Soekarno, kemudian ada Pak Harto. Kenapa mengidolakan Pak Harto? Dia menjadi presiden berwibawa, tegas, puluhan tahun jadi presiden, ya kan? Kemudian disiplinnya bagus, negeri aman, nyaman, tenang. Kemudian tokoh idolakannya adalah Habibie, B.J. Habibie. Kenapa mentokoh idolakan? Dia adalah arsitek, teknokrat, tapi juga presiden. Dia dekat kepada Allah, dia mencintai keluarganya. Itu tokoh yang diidolakan, itu adalah bahagian-bahagian dari kebaikan-kebaikan, kelebihan para tokoh-tokoh itu. Lalu kemudian kita tokohkan misalnya Abdurrahman Wahid, seorang santri ulama tetapi menjadi presiden. Nah, ini kan luar biasa. Nah, kemudian di tokoh idolakan lagi adalah Bu Megawati, presiden perempuan tetapi energi kuat, satu-satunya presiden dari perempuan yaitu Megawati. Kemudian kita tokohkan idola kita adalah SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, badan besar, bicara santun, tenang, 2 periode jadi presiden. Lalu kita tokohkan idola kita adalah misalnya Joko Widodo, 2 periode menjadi presiden, mencintai keluarganya, mampu dia dalam orang gak suka segala macam sama dia tapi tetap jadi presiden. Dia mampu membangun pembangunan di Indonesia cukup banyak, terutama jalan tol. Itu tokoh idola misalnya. Nah, sekarang ditokohkan idola siapa? Prabowo, hebat, energi, semangat. Kalau dia pidato berapi-api. Nah, ini targetnya adalah bagaimana Indonesia menjadi emas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengawal anak Bapak Ibu, kita khawatir Indonesia cemas. Cemas.
Oleh karena itu, rumah tangga itu adalah madrasah atau sekolah yang paling awal bagi anak-anak itu. Oleh karena itu, silakan mereka bermimpi dan mentokohkan idolanya dan tuntun mereka, bimbing mereka, support mereka supaya mendapatkan impian mereka, Bu. Impian mereka, Pak. Jangan sampai gak dapat itu. Arahkan mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Karena mungkin menjadi tokoh idolanya artis, misalnya Raffi Ahmad. Nah, mereka ini tidak sekolah formal, artis-artis tuh. Jadi wajar anak-anak bapak ibu juga biasa-biasa aja. Misalnya menantunya Anang Krisdayanti yang ahli media sosial, viral, ya kan? Itu tokoh idolanya misalnya, yang penting dia banyak cuan, konten kreator. Ya kalau yang itu ya jangan heran kalau anak bapak ibu itu motivasinya belajarnya kurang. Kenapa? Karena motivasi belajar itu dipengaruhi oleh tokoh idola mereka. Demikian, mudah-mudahan bapak ibu bisa memahami apa yang kita sampaikan hari ini. Dan insya Allah di lain waktu kita akan ketemu di Ocehan Ketua